Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dan kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal ketiga. Kita membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Setelah mendapatkan, saya minta saudara pria membaca ayat yang ke-7 dan wanita membaca ayat yang ke-8. Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Pembacaan kitab sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah berbicara tentang engkau harus tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Saudara-saudara, ini adalah ciri khas daripada iman Kristen. Yaitu kita mengenal dosa. Kita mengetahui apa itu dosa. Dan kita membenci dosa. Dan kita ingin melepaskan diri dari dosa. Dan ingin menjauhkan diri dari dosa. Berarti sikap iman Kristen adalah sikap melawan dosa. Kristus yang menjadi juru selamat adalah Kristus yang membasmi dosa. Kristus adalah yang menyelamatkan kita keluar daripada kuasa dosa. Nah, ciri khas ini menjadi ciri khas kekristenan karena kesucian menjadi fondasi agama ini. Saudara sekalian, mengapakah banyak agama menarik banyak orang? Karena banyak orang yang tidak perlu keluar dari dosa tetap boleh menjadi pengikut daripada agama mereka. Tapi di dalam iman Kristen bukan demikian. Kita diajar, kita ditebus, kita dilepaskan keluar daripada belenggu dosa. Dan Kristus yang tidak berdosa merupakan satu-satunya manusia di dalam sejarah manusia, di dalam sejarah sepanjang dari Adam sampai eskatologi, sampai eskatos. Dia satu-satunya yang tidak terlibat di dalam dosa. Itulah sebab pengharapan untuk hidup suci bukan ada di agama yang lain. Kemenangan atas dosa bukan berada di dalam kegiatan manusia belaka. Semua kekuatan manusia berusaha untuk melalui meditasi, melalui belenggu, melalui bagaimana melepaskan belenggu dosa. Dari usaha dari orang berdosa itu sendiri tidak mungkin. Kecuali kembali kepada Yesus Kristus. Dan kesucian menjadi ciri khas kekristenan. Maka waktu Yesus lahir, dia disebut oleh Jibril, the Holy One from God. Dia adalah yang suci dari Allah. Saudara-saudara, bukankah banyak orang suci di dalam dunia ini? Bukankah banyak orang menyebut pemimpin mereka orang suci? Bukankah juga orang-orang memberikan kanonisasi untuk menyebut banyak orang suci? Di dalam Ayub dikatakan di antara sekian banyak orang suci, kepada yang mana kau berpaling? To whom you turn yourself among those saints. Begitu banyak orang suci, tanda petik. Engkau menuju, engkau berpaling, engkau pilih yang manakah? Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang pernah memberikan satu tantangan moral yang lebih dari siapapun, dengan berkata, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Tidak ada tantangan itu. Selama sejarah, tidak ada orang berani, tidak ada orang pernah, tidak ada orang boleh mengatakan tantangan seperti itu. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Sang Kudus ini adalah Sang Kudus yang mutlak. Sang Kudus ini adalah Sang Suci yang mutlak, yang tidak ada bandingnya. Sehingga kalau kita menjawab Ayub, Ayub tanya,
kepada yang mana? Di antara begitu banyak orang yang katanya orang suci, engkau berpaling kepadanya. Engkau yang mengatakan kepada Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya yang suci. Dan kesucian tidak bisa dipalsukan. Dengar kalimat ini dengan baik-baik. Karunia bisa dipalsukan. Kesembuhan bisa dipalsukan. Berbuat baik secara lahiriah bisa dipalsukan. Cara ibadah yang kelihatan orang yang saleh bisa dipalsukan. Dan pidato-pidato yang indah bisa dipalsukan. Injil bisa dipalsukan. Injil apa yang dipalsukan? Bukan ada Injil Barnabas, ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Yudas. Injil Yudas otentik apa? Tidak otentik. Otentik tanggalnya, tidak otentik penulisnya. Karena itu kalau tertulis pada abad pertama selesai, abad kedua pertengahan, berarti Yudas sudah mati 100 tahun baru ditulis. Kenapa Yudas sudah mati 100 tahun? Tetap ditulis adalah Injil Yudas. Injil yang bukan ditulis Yudas. Injil yang tidak diketahui oleh Yudas. Dia sudah mati. Itu tidak otentik. Jadi saudara-saudara, banyak hal yang bisa dipalsukan. Tetapi satu hal yang tidak dipalsukan, sifat kesucian. Nah ini menjadi satu tanda yang penting sekali. Jikalau seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang yang bakatnya kurang, pengalaman kurang, pengetahuan kurang. Saya tidak mau kalau dia maafkan diri karena tidak mau kejar. Tetapi kalau dia mempunyai hati yang suci, dia tetap harus kita hormat. Saudara-saudara, seorang yang hatinya suci, motivasinya murni, dan hidupnya tidak mau campur dengan segala macam dosa, harus kita hormati. Sang Kudus satu-satunya yang mutlak adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia. Sang Kudus satu-satunya yang tidak berkompromi adalah Yesus yang pernah berada di dalam sejarah. Selama 33 tahun setengah tidak ada satu detik dia berkompromi dengan dosa. Saudara-saudara, diam teologi selalu dibicarakan satu perdebatan mengenai apakah pada waktu Yesus di dunia dia mungkin berbuat dosa. Mungkin gak Yesus berbuat dosa? Kalau Yesus sama sekali tidak kemungkinan berbuat dosa, maka gampang aja dia adalah seorang suci yang tidak mungkin lengket dengan dosa. Maka dia hidup di dunia ini tidak pernah ada pergumulan, tidak pernah perjuangan apa-apa. Tetapi kalau Yesus mungkin berbuat dosa, maka bahaya sekali kalau dia berbuat dosa. Jikalau selama 33 tahun setengah ada satu detik Yesus pernah berbuat dosa, maka mungkin tidak dia menjadi juru selamat. Mungkin tidak dia mengalahkan dosa sehingga dia boleh kembali untuk menebus kita. Jika Yesus sudah pernah satu kali mungkin jatuh di dalam dosa, maka kualifikasi syarat dia menjadi juru selamat, menjadi pengantara untuk mendamaikan manusia, mencuci dosa kita, itu menjadi nihil, menjadi kosong. Maka Yesus mungkin berdosa atau tidak? Kalau Yesus tidak mungkin berdosa, pencobaan-pencobaan dari iblis itu merupakan sesuatu permainan sandiwara supaya kita lihat dia hebat, padahal dia tidak mungkin berdosa kok. Kalau Yesus tidak mungkin berbuat dosa, maka semua dibiarkan dia pergi ke tempat di mana ada setan menggoda, tapi tidak mungkin. Ambil contoh, sekarang engkau pergi ke satu tempat di mana di pinggirmu ada berapa pelacur yang terus merayu engkau. Tapi engkau justru ditaruh di dalam satu kaca yang mengelilingi engkau. Dan pelacur-pelacur di luar kaca merayu-merayu pun engkau tak mungkin bersetubuh dengan dia. Karena engkau ditutup oleh sesuatu cerobong kaca. Engkau ada di dalam. Sehingga perlindungan itu telah mengakibatkan engkau boleh memelihara di dalam kesucian. Tak mungkin engkau bersetubuh dengan seorang pelacur. Dengan demikian engkau bilang, aku telah mengalahkan pencobaan. Aku telah mengalahkan rayuan daripada pelacur-pelacur yang telanjang di hadapan saya. Tidak ada gunanya. Karena engkau mempunyai sesuatu perlindungan yang membuat engkau dilindungi dan engkau diberikan keamanan. Apakah Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Mungkin dia berbuat dosa. Kalau dia mungkin berbuat dosa, ini bahaya sekali. Kalau dia tidak menang, dia tidak akan kembali ke surga. Dan dia bisa menggenapi rencana keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dan tidak mungkin dia menjadi juru selamat.
Tetapi kalau Yesus tidak mungkin berbuat dosa, maka dia hanya diberikan kepada kita sesuatu sandiwara yang kelihatan bagus. Tak ada arti pergumulan dan kemenangan sesungguhnya. Itu sebab dalam teologi pertanyaan ini menjadi satu kesulitan besar, dan kita akan mendapatkan satu jawaban. Logically, yes. Ontologically, no. Secara logika pikiran, Yesus mungkin berbuat dosa, sehingga kemenangannya mempunyai signifikansi dan berarti sesungguhnya. Tapi secara ontologically, dia kekekalan sampai kekekalan, karena dia adalah suatu juru selamat yang sungguh-sungguh suci, sehingga tidak pernah dia jatuh di dalam dosa. Maka kemenangannya itu adalah kemenangan yang sejati, dan dia juga mengalami pencobaan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, di sini katakan katanya, karena itu tiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak meninggal dia lagi. Mengenai Da Vinci Code, saya kira sebenarnya kita tidak perlu pakai banyak waktu untuk mengcounter mereka. Tidak layak di-counter oleh kita. Ini karena anak-anak setan yang dengan iman tidak ada sama sekali, dengan sesuatu kebencian yang mau membela feminisme, lalu membikin sesuatu dengan motivasi yang jahat, lalu membuat Yesus Kristus menjadi yang bukan maha suci. The Holy One dianggap oleh mereka sebagai the one among the sinful ones. Yesus ada satu di antara yang bisa berdosa, menikah secara diam-diam, tidak pernah menyatakan dengan jujur, dan bersetubuh dengan wanita, dan wanita itu wanita pelacur. Menurut mereka, sebenarnya istilah Maria Magdalena adalah seorang pelacur. Istilah ini tidak pernah muncul di dalam seluruh kitab suci. Kitab suci bicara tentang Maria Magdalena belasan kali. Tidak pernah satu kali mengatakan dia adalah seorang pelacur. Dia pernah dirasuk setan. 7 setan yang diusir oleh Yesus Kristus keluar. Sesudah itu dia menjadi orang yang setia kepada Kristus. Dia menjadi pengikut sering di dalam tim penginjilan Yesus Kristus. Dan dia ada seorang yang begitu mengasihi Kristus, sehingga Kristus memberikan kepada dia kesempatan pertama setelah bangkit, boleh melihat Kristus yang bangkit, tapi tidak boleh jabat Kristus. Lalu berkata, beritahu kepada rasul-rasul yang lain. Sehingga rasul-rasul yang lain sebelum melihat Yesus bangkit, mendengar dulu berita kebangkitan melalui Maria Magdalena. Saudara-saudara, nah Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang tidak pernah dikaitkan namanya dengan pria yang siapapun, seperti dia istri siapa atau ibu siapa. Tidak ada. Selalu hanya tempat lahir atau tempat berasalnya dia, Magdalena. Itu Magdalena bukan nama orang, itu nama satu kota kecil, dan dia dari sana. Maka untuk membedakan dia dari Maria yang lain, begitu banyak orang namanya Maria pada waktu itu, dia ada Maria dari Magdalena. Saudara-saudara, dan semua yang disebut Injil dari Magdalena, Injil dari Filipus, itu semua tetap adalah hal-hal yang berbeda dengan keempat Injil yang kita terima. Karena Injil-Injil itu ditemukan atau ditulis adalah abad kedua, abad ketiga. Sehingga tidak ada caranya kita membandingkan dengan semua Injil. 4 Injil yang kita baca, yang semua sudah dikutip oleh bapak-bapak gereja. Dan mereka mengaku ini sebelum tahun 60. Yaitu pada waktu Yesus Kristus mati bangkit naik ke surga. Di dalam waktu kira-kira 2-30 tahun, semua 4 Injil ini sudah tertulis. Jadi tidak ada bandingnya, saudara-saudara. Dan di dalam Injil Lukas mengatakan dengan jelas, the Holy One, Kristus yang suci itu. Karena dia suci, maka seorang seperti Dan Brown yang berdasarkan tidak percaya ada sang suci yang berada di sejarah, maka dia memberani menulis tentang keadaan Kristus yang bersetubuh dengan Magdalena, jadikan dia istri, ingin dia menjadi pemimpin gereja. Tapi karena dilawan oleh Petrus, maka Petrus berusaha merebut kuasa daripada sang wanita yang dipercaya oleh Yesus itu untuk menjadi paus pertama. Dan mengenai hal ini saya akan menjelaskan lebih teliti lagi di dalam ceramah mengenai Da Vinci Code. Apakah itu kebenarankah atau itu hujatkankah?
Saya kira seluruh dunia seminar atau ceramah tema ini dengan mengenai tema ini yang paling keras adalah judul yang saya berikan. Kebenarankah? Hujatankah? Yang lain cuma mengatakan crack down the Da Vinci Code, to break the Da Vinci Code dan sebagainya. Tapi saya memakai istilah yang lebih tajam, lebih keras. Karena gerakan reform mempunyai tugas berat untuk membela kebenaran. Gerakan reform harus menjadi pengawal di atas menara yang melihat di mana musuh datang yang mencemari, menodai dan merusak fondasi iman kita. Harus kita remukkan mereka dan kita bawa manusia kembali kepada Tuhan yang memberikan pengwahyuan kebenaran yang asli kepada manusia. Saudara-saudara, kita teruskan di sini bahwa itulah sebabnya orang mengenal Kristus akan mengenal kesuciannya. Nah, ini merupakan bijaksana yang tertinggi sebagai hidup manusia. Karena hidup manusia yang betul-betul mau berkenan kepada Tuhan Allah adalah mengenal kesucian ilahi. Mengenal kesucian ilahi dipuncakkan kepada menerima Kristus yang sang kudus dari Tuhan. Dan orang yang betul-betul mencintai Tuhan adalah orang yang mau hidup suci mengikuti teladan Kristus sang kudus itu. Ini tidak komprominya. Saudara-saudara, dengan demikian dari hidup kesucian yang sejati, bukan hidup kesucian teori, kita menilai kerohanian orang itu dan berapa dekat dia dengan Tuhan. Pasti kita jangan mempersamakan kesucian lahiriah dan kesucian yang sesungguhnya itu menjadi satu. Jangan dicampur aduk. Orang yang melawan porno, mereka sendiri istrinya banyak. Lawan apa itu? Jadi buku tidak boleh, buka baju boleh. Ya. Kalau di majalah tidak boleh, tapi yang orang yang berada di rumahnya, dia mempunyai istri banyak itu boleh. Itu namanya anti porno. Kesucian bukan ide, kesucian bukan lahiriah, kesucian bukan teori, kesucian bukan bicara. Saudara-saudara, kalau berani anti porno, mengapa tidak mengatakan, kenapakah pendiri agama ada yang istrinya begitu banyak? Itu lebih dari sekedar porno. Demikian di dalam kekristenan ada satu sekte yang namanya Mormon. Pernah dengar nama ini? Mormon mempunyai seorang pendiri yang namanya Joseph Smith. Istrinya 24. Penerus dia namanya Brigham Young. Istrinya 45. Dan mereka menyebut diri orang suci akhir zaman. Wah, saya membahas istilah itu sang kudung ngamuk. Saudara, bukan orang suci akhir zaman. Ini adalah orang berzina akhir zaman. Orang yang tidak mengerti kesucian akhir zaman. Berani memasang pelang. Saya tidak akan menerima kalau orang pasang pelang ini gereja. Lalu saya menganggap itu gereja. Saya tidak akan menerima orang mengatakan saya ada rasul. Maka saya aku dia rasul. Saya tidak akan menerima seorang mengatakan saya hamba Tuhan. Lalu saya mau, oh ini hamba Tuhan. Karena saudara-saudara terlalu gampang memberi label untuk diri sendiri. Suci adalah satu esensi. Suci adalah sesuatu substansi. Suci adalah satu sifat dasar daripada sesuatu yang seharusnya kita mengakui kalau memang dia ada elemen itu. Saudara-saudara, sekarang banyak arloji palsu. Baru berani tulis 750. Istilah 750 itu berarti 18 karat. 925 itu berarti sudah hampir 22-23 karat. Itu semua yang berani tulis itu dan palsu bikinnya persis kalau difoto sama. Ada satu hal yang tidak sama. Waktu engkau pegang, kalau itu memang emas berat sekali. Kalau itu buat emas cuma dicetak ada 750 itu ringan sekali. Jadi besi bagaimana kuatnya tetap mempunyai jenis berat besi yang cuma 7,9. Tapi emas bagaimana tipisnya, emas itu mempunyai jenis berat 16, lebih. Saudara-saudara. Dengan demikian lebih berat 2 kali daripada besi biasa. Maka engkau mengetahui ini emas murni atau tidak. Ini adalah satu zat, satu substansi yang tidak bisa dipalsukan.
Itu sebab kesucian Kristus menjadi satu-satunya ciri khas daripada Sang Juru Selamat yang tidak mungkin dipalsukan. Saudara-saudara, pendiri-pendiri agama adalah orang berdosa yang berjalan di dalam perjalanan hidup sampai separuh sadar dosa itu ada. Cari jalan keluar dosa. Lalu mengumumkan mereka telah menemukan. Sesudah itu mereka mengajar orang lain jalan keluar dari dosa menurut pengalaman mereka. Itu pendiri agama. Tapi Kristus tidak pernah kita melihat ada tanda dia merasa diri berdosa, perlu mencari jalan keluar. Tidak ada tanda Kristus mencari-cari di mana Tuhan dan caranya untuk melepaskan dosa. Akhirnya dia mengatakan, saya sekarang sadar, saya menemukan. Dan dia mengatakan, sekarang ikut saya karena saya sudah mengetahui, mengalami bagaimana melepaskan diri dari dosa. Tidak ada. Dia adalah the Holy One of God. Karena Kristus adalah Sang Kudus satu-satunya dari Tuhan. Maka dia dari lahir sampai mati menyatakan sifat kesucian yang tidak ada taharannya. Sifat kesucian yang tidak ada bandingnya. Sifat kesucian yang tidak ada orang lain memilikinya. Dan dia hidup sebagai orang suci di tengah-tengah orang berdosa. Tidak ada pendiri agama yang dibunuh menjadi pendiri agama yang mati syahid. Tetapi ada nabi yang dibunuh menjadi nabi yang mati syahid. Dan pendiri agama satu-satunya yang dibunuh dan dipaku atas salib adalah Yesus Kristus. Karena apa? Justru karena tanpa kompromi dengan dosa. Justru karena dia adalah Sang Kudus itu. Dan sifat kesucian ini menonjolkan perbedaan antara anak Allah dengan semua pemimpin agama yang lain sekitar dia. Sehingga mereka melihat ini tidak bisa membiarkan dia begitu berbeda dengan kita. Mari kita bunuh dia. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 8 dengan satu kalimat yang saya sangat kaget. Dia mengatakan, simply because I tell you the truth, that is the reason you want to kill me. Sebab aku menyatakan kebenaran kepadamu, itulah sebabnya kau ingin membunuh aku. Saudara sekalian, bukankah kita seharusnya membunuh orang berdosa melalui hukum yang keras, kita tuntut dan kita basmikan mereka? Saudara, hukuman mati diberikan kepada orang berdosa. Nah, ini dilakukan oleh orang Romawi. Hukuman mati dilakukan kepada dua macam orang. Pertama, orang yang luar biasa rusak dan mengacaukan masyarakat, melanggar hukum Romawi. Kedua, mereka yang berontak kepada kaisar. Barang siapa yang menjadi pemberontak kepada kaisar dihukum mati. Barang siapa yang merusak keamanan daripada negara dihukum mati. Nah, ini dua macam orang dihukum mati. Tetapi Yesus pada waktu disalibkan itu tidak termasuk dua golongan ini. Yesus tidak pernah berontak kepada kerajaan Romawi. Yesus Kristus tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Itu sebab Pilatus 3 kali menanya dia. Sesudah tanya akhirnya mendapatkan sesuatu konklusi. Aku tidak menemukan dosa apapun yang kau pernah lakukan. Maka Pilatus harus cuci tangan, mengalirkan darah orang ini. Ini tidak ada salah. Tanganku bersih. Dia mencuci tangan, menyatakan dia tidak terlibat di dalam menghukum seseorang yang tidak berdosa. Tapi akhirnya dia tetap membiarkan orang Israel membuat mati Yesus Kristus melalui cara pembunuhan di atas kayu salib. Itu ada cara alat Romawi. Tetapi dia sebagai gubernur, lalu dia pikir bagaimana saya bisa melarikan kewajiban. Saat saya menjadi gubernur, saat hukuman mati dilakukan kepada seseorang, saat saya menemukan dia tidak berdosa. Tapi kalau saya dikejar-kejar, apa sebabnya engkau membiarkan dia dibunuh di atas kayu salib? Jawabannya apa? Akhirnya dia menemukan satu kalimat, yaitu Yesus Raja Yahudi. Jikalau di Roma sudah ada kaisar, di sini saya gubernur, engkau mau menjadi Raja Yahudi, inilah pemberontakanmu. Maka harus dicantum di atas kayu salib bahwa dia mengatakan dia adalah Raja orang Yahudi. Saudara-saudara sekalian, Yesus dibunuh bukan karena dia berdosa. Yesus dibunuh karena dia hidup mutlak suci adanya.
Itu sebab saudara-saudara, pengertian tentang kristologi yang benar bukan mengakibatkan kita untuk hidup sembarangan karena ada pengampunan dosa. Pengertian kristologi yang benar adalah kita bukan saja mengetahui satu-satunya Sang Kudus mati bagi kita, dan Dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup suci. Itu sebab ayat ke-7, ayat ke-8 sekarang muncul kalimat seperti ini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Istilah anak-anakku ini dipakai khusus oleh Yohanes, membedakan 3 macam orang Kristen di dalam pengalaman rohani mereka yang berbeda-beda. Anak-anak, dan orang yang muda, dewasa, dan tua-tua. Ketiga tahap ini membuktikan bahwa ada orang yang baru menjadi Kristen dan dia itu masih bersifat seperti anak-anak yang belum dewasa. Di sini adalah mengkisarkan kepada semacam pengalaman rohani yang belum matang. Orang-orang yang mempunyai pengalaman rohani yang belum matang, mempunyai pengalaman rohani yang masih bersifat anak-anak, mempunyai satu ciri khas: gampang disesatkan oleh orang lain, gampang digoda oleh orang lain. Dan di sini dengan cinta kasih dan penuh sesuatu perasaan melindungi, maka Yohanes mengatakan, "Hei anak-anakku yang ku kasihi, engkau sudah menjadi orang Kristen, engkau sudah menerima Tuhan Yesus, tapi engkau masih bersifat anak-anak. Anak-anakku yang kurang rohani, yang kurang pengalaman, yang kurang dewasa. Engkau anak-anak yang sangat polos, sangat murni, sangat indah, sangat muda, sangat baik. Tapi jangan lupa, kau mempunyai sesuatu kebahayaan, yaitu engkau gampang disesatkan oleh orang lain." Saudara-saudara, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Saudara-saudara, pada zaman Yohanes masih hidup, itu penyesat-penyesat yang paling besar justru adalah dari pihak agama, bukan dari pihak dunia. Dan pihak agama yang menyesatkan iman orang Kristen adalah orang yang menggabungkan agama dengan filsafat. Dan penggabungan agama dengan filsafat juga memakai istilah keselamatan, tetapi cara keselamatan sama sekali berbeda dengan ajaran yang sesungguhnya dari Rasul. Nah, itu adalah istilah yang tadi disebut Gnosticisme. Gnosticisme ada semacam campur aduk antara agama dan filsafat. Dan mereka membagi manusia menjadi 3 macam. Yaitu manusia yang disebut orang rohani. Kedua adalah orang yang jiwawi. Semacam lagi ada orang yang bersifat badani. Orang yang bersifat badani adalah orang yang paling rendah. Orang bersifat jiwawi lebih tinggi. Orang bersifat rohani itu paling tinggi. Dan orang-orang Gnostik mengatakan, siapakah orang paling tinggi? Yaitu orang Gnostik. Siapakah orang yang rendah? Yaitu orang Kristen biasa. Dan siapa paling rendah? Itu orang Yahudi. Maka di dalam Gnosticisme, pembagian 3 macam lapisan untuk membedakan sifat manusia ini, mereka dengan congkak mengatakan mereka adalah orang paling tinggi. Nah, ini adalah istilah yang dipakai oleh Gnostik. Saudara-saudara, yang disebut paling tinggi adalah karena mereka mempunyai pengertian kebenaran yang bersifat misterius. Mempunyai pengertian rahasia di dalam satu pengertian pengetahuan. Maka istilah Gnosti itu di dalam bahasa Greka berarti pengetahuan. Gnosticist berarti orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Nah, saudara-saudara, itulah sebab mereka menganggap diri adalah orang yang paling tinggi. Dan mereka menganggap orang Kristen itu tidak terlalu tinggi. Karena mereka mempunyai kepercayaan harus melalui penebusan. Dan tidak mengerti pengetahuan yang paling misterius, paling mendalam seperti mereka. Nah, itu unsur pengetahuan diberikan kepada siapa? Situ orang itu terbuka pikiran dan dia mengerti rahasia yang paling dalam.
Dan cilakanya Gnosti mengatakan dunia ini bukan dicipta oleh Allah. Karena Allah itu sempurna dan tertinggi, yang terbaik, terindah. Tak mungkin menciptakan dunia yang begitu kacau balau. Dunia ini menjadi dunia ciptaan karena sang penciptanya adalah sang pencipta yang sendirinya tidak terlalu tinggi. Dan siapakah sang pencipta dunia ini? Yehova. Jadi mereka tidak mengaku Yehova perjanjian lama itu Tuhan Allah. Mereka mengaku Yehova itu hanya satu ilah kelas 2 yang sendirinya penuh dengan kejahatan, kebodohan, dan kekurangan. Sehingga ilah semacam itu menciptakan dunia seperti ini. Sedangkan Allah yang paling tinggi itu adalah Allah yang tidak pernah mempunyai kebodohan, kegagalan, atau kerusakan. Dan dia tidak pernah mencipta. Dia cuma mencipta 2 logos. Dan salah satu itu menjadi sang pencipta dunia yang namanya Yehova. Karena mereka lebih tinggi dari orang Kristen, dan mereka lebih tinggi dari orang Yahudi. Maka Gnostisisme akhirnya mereka membuat orang-orang yang mempunyai surat yang disebut Injil palsu, yang mengcounter Injil ini yang asli di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, mereka percaya materi itu pada dasarnya bersifat jahat. Nah, hanya roh itu yang bersifat murni dan suci. Sehingga kalau roh yang suci tak mungkin bermateri, maka inkarnasi itu omong kosong. Karena itu kristologi mereka tersandung. Karena Yesus kalau mempunyai tubuh, berarti Yesus itu mempunyai daging. Kalau Yesus mempunyai daging, berarti Yesus mempunyai materi. Kalau Yesus mempunyai materi, Yesus tidak mungkin suci. Karena materi itu jahat adanya. Nah, saudara-saudara, satu kerangka yang seluruhnya mempunyai pikiran berbeda mengakibatkan pengertian Allah, pengertian kristologi, pengertian suci, pengertian dosa, semua berbeda dengan Alkitab. Nah, itu sebab kalau Da Vinci Code berdasarkan gospel di dalam pikiran dasarnya adalah itu Gnostisisme, sudah kita langsung tahu dia maunya apa. Lalu akhirnya menuju kemana. Dan akhirnya mengakibatkan kerusakan kepada iman orang Kristen seperti bagaimana. Nah, saudara-saudara, saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Itu sebab mereka harus percaya satu istilah namanya dikaio. Dikaio itu berarti semacam hanya phantom atau semacam hanya sesuatu yang disebut satu mirage atau sesuatu bayang-bayang saja. Pak, artinya apa? Yesus menjadi manusia tidak pernah. Yesus menjadi daging tidak pernah. Yesus hanya menjadi bayang-bayang kelihatan seperti manusia saja. Sehingga rasul-rasul ketemu Yesus, melihat Yesus, hanya melihat satu bayang-bayang yang seperti manusia, tetapi tidak ada dagingnya. Maka itu disebut docetisme. Docetisme asalnya daripada istilah Greka dokaio. Dan dokaio itu hanya bayang-bayang. Maka Yesus inkarnasi, tidak. Yesus menjadi daging, tak mungkin. Yesus menjadi manusia inkarnasi, tidak ada. Karena apa? Allah yang suci menjadi manusia, mempunyai daging jahat, ini tidak bisa. Maka dia kelihatan seperti punya daging, tetapi sebenarnya bukan. Nah, saudara-saudara, ajaran ini akan merusak kekristenan yang begitu besar, sehingga Tuhan membiarkan Yohanes jangan mati dulu. Sebelum dia mati, dia menulis 1 Yohanes justru untuk melawan sesuatu ajaran yang paling menakutkan yang sekarang sedang melanda dan mengancam kekristenan. Dan Wahyu ditulis sebelum tahun 90. Dia adalah yang paling tua. Dan Yohanes di dalam 1 Yohanes, di Injil Yohanes dan di dalam Wahyu mempunyai pikiran sinkron dan konsistensi, yaitu dia melawan Gnostisisme. Saudara-saudara sekalian, dan Gnostisisme telah datang untuk menipu manusia, khususnya untuk menipu bahwa Kristus bukan Sang Kudus itu. Dan Kristus kalau di dalam dunia dia mempunyai daging, maka dagingnya adalah daging berdosa. Sehingga di sini dikatakan bahwa jangan kau disesatkan. Hei anak-anakku, hei anak-anakku yang kecil, anakku yang muda, anak-anakku yang belum dewasa, jangan kau disesatkan. Istilah ini
Janganlah kau disesatkan oleh siapapun. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Di sini langsung dia membedakan bagaimana mengetahui orang ini benar-benar atau orang tidak beres. Orang ini adalah orang diselamatkan, orang ini belum diselamatkan. Orang ini adalah milik Tuhan atau orang ini bukan milik Tuhan. Dengan satu kunci master, lihat dia orang yang benar atau tidak. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen tidak terlalu sulit, karena ikut katekisasi dan pendeta-pendeta yang tidak ketat tidak menyelidiki orang ini benar atau tidak benar. Kalau ditanya bisa dijawab, dibaptiskan, dapat kartu, itu namanya orang Kristen. Tapi saudara-saudara, di sini menuntut apakah dia melakukan kebenaran atau tidak. Kalau orang itu melakukan kebenaran, maka dia adalah anak yang benar, seperti Kristus benar adanya. Saudara-saudara, 5 minggu yang lalu saya berkhotbah di sini mengenai apa itu kebenaran. Dan kita melihat daripada 5 sudut yang disebut dikaiosune, itu meliputi dia adalah orang yang suci, dia adalah orang yang adil, dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang lurus, dan dia adalah orang yang tegas menghadapi perbuatan dosa. Nah, masih ingat ini? Ini 5 aspek dari kebenaran, keadilan, meliputi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jikalau engkau menyebut dia, he's a righteous man, dia adalah orang benar, orangnya ini lurus, berarti tidak bengkok-bengkok. Ini orang yang suci, tidak campur aduk dengan pikiran-pikiran yang jahat dan kotor. Orang ini benar, dia mengasihi kebenaran, kesungguhan, kesejatian. Dia tidak suka hal-hal pemalsuan, kemunafikan, dan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah orang yang berjalan di dalam keadilan, jalan di dalam kekerasan terhadap dosa, terhadap hal-hal yang salah, yang berdosa. Dia tidak akan kompromi karena dia mempunyai ketegasan. Saudara-saudara, ketulusan, kelurusan, kesucian, kebenaran, keadilan, kesamarataan menghadapi siapa saja, dan keberanian tegas menghadapi dosa. Ini 5 tanda adalah 5 hal yang membuktikan orang ini benar adanya. Karena Kristus itu sang benar, maka setelah menyelamatkan kita, dia memberikan kepada kita satu hati kebenaran, keadilan untuk melaksanakan hidup mengikuti akan teladan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam pidato terakhir daripada Stefanus sebelum dia dirajam dengan batu sampai mati syahid, dia mengeluarkan 2 kalimat. Kamu telah membunuh Sang Kudus dan Sang Benar itu, the Holy One and the Righteous One. Kamu telah membunuh Sang Kudus itu. Kamu telah membunuh Sang Adil dan Benar itu. Dan ini 2 sifat daripada Yesus Kristus menjadi sebabnya mereka membunuh dia. Yesus dibunuh karena dia seorang yang suci mutlak. Yesus dibunuh karena dia seorang adil dan benar mutlak. Dan ini sifat dari Righteous One dan the Holy One. Ini menjadi ciri khas dari Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Yesus yang suci menanggung dosa kita dan mengganti kita dihukum sehingga kita boleh diampuni. Dan Yesus yang benar menjadi teladan supaya kita boleh mengikuti segala perbuatan dan kelakuan dia sebagai Tuhan dan teladan kita. Di sini dikatakan jangan engkau disesatkan. Maksudnya apa? Yang menipu kamu selalu dengan perkataan-perkataan yang manis, teori-teori yang kelihatan enak, tetapi mereka sendiri selalu tidak bisa melakukan kesucian dan kebenaran. Itu sebab kalau engkau mau tidak ditipu, engkau mau tidak disesatkan oleh orang lain, lihat apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara sekalian, jangan hanya dengar. Hanya dengar kita bisa ketipu. Yesus berkata, orang Farisi duduk di atas kursi Musa dan memberikan pengajaran Taurat kepada kamu. Dengar sih boleh dengar, jangan ikut teladan mereka. Maksudnya apa? Di dalam diri mereka ada dualisme.
Yang dibicarakan itu satu, yang dilakukan yang lain. Yang dibicarakan muluk-muluk, yang dikerjakan remeh-remeh, yang dibicarakan tinggi-tinggi, yang diperbuat mereka rendah-rendah, yang diteorikan mereka suci-suci, yang diperbuat mereka itu najis-najis adanya. Dan kau jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan kau mau tersesat. Karena mereka yang menyesatkan engkau barang siapapun. Engkau mengetahui mereka dari apa? Dari sini. Barang siapa yang berbuat kebenaran, ia adalah benar. Sama Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Saudara-saudara sekalian, Jimmy Swaggart, seorang pendeta yang paling terkenal dari Assembly of God di Amerika, pernah memakai uang beli TV sampai setiap minggu di Hong Kong, bayar untuk rediffusion. Begitu banyak uang supaya mereka boleh mendengar khotbah dia. Dan dia setiap minggu berkhotbah langsung kepada 8.000 orang secara tempat. Lalu secara TV kepada berjuta-juta manusia di seluruh Amerika. Dia pinter nyanyi, pinter main piano, pinter khotbah. Kalau dia berkhotbah itu selalu berkhotbah dengan mikrofon sama standnya dibawa sama-sama. Pada satu hari ditemukan dia mengkucilkan seorang pendeta asisten. Karena pendeta asisten itu berdosa. Sudah dikucilkan, maka pendeta itu menaruh dendam. Saudara-saudara, jangan kira sembarangan kita marah kepada orang lain selesai. Benih dendam selalu menjadi sesuatu yang terus berkembang pada hari depan. Dan pada orang yang mempunyai benih dendam, jangan kira kamu akan lepas daripada benih itu. Benih dendam ada di hatimu akan terus merongrong dirimu tak habis-habis. Berbahagialah orang yang betul bisa melepaskan diri dari benih dendam dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan orang itu menganggap dirinya Jimmy Swaggart tidak beres. Maka satu hari itu pendeta asisten yang keluar daripada gereja yang dipimpin oleh Jimmy Swaggart itu. Dia mengikuti jejak kaki Jimmy Swaggart. Yuk kemana? Setelah ikuti akhirnya menemukan Jimmy Swaggart pergi cari pelacur. Dia masuk ke dalam satu rumah pelacur. Maka orang itu pakai kamera untuk syuting setiap tingkah laku yang dikerjakan oleh Jimmy Swaggart. Dia pasang telelens dari jauh sehingga tidak diketahui oleh Jimmy Swaggart dia sedang dibuntuti oleh orang lain. Saudara-saudara. Dan hari itu terjadi satu hal yang luar biasa. Itu memang rumah pelacur yang semua orang tahu. Dan dia masuk, keluar, sudah keluar, apa yang terjadi? Banyak kempes. Kenapa kempes? Dikempeskan oleh asisten ini. Ya, sengaja kerjain dia. Sudah dikempeskan, maka Jimmy Swaggart masuk lagi ke rumah itu, minta ada kemungkinan ada pompa untuk bikin dia bisa selesaikan ban yang sudah kempes itu. Keluar lagi, masuk lagi. Jadi itu menjadi sesuatu bukti dia pergi kemana. Dia masuk ke sana. Dan dia sudah mengenal dengan baik. Sehingga masuk keluarnya gampang di rumah itu. Saudara-saudara. Nah ini sudah selesai. Maka Jimmy Swaggart dipanggil oleh sinode. Sudah dipanggil oleh sinode. Ditanya, apakah engkau ada kelakuan yang tidak beres? Oh tidak. Saya tidak ada. Saya hidup suci. Apakah engkau pernah mencari pelacur? Oh tidak, saya tidak pernah. Saya pendeta yang suci. Sudah mengatakan ini, disilakan masuk ke dalam satu kamar di itu Colorado. Lalu sudah dia masuk ke dalam pusat sinode ke satu kamar. Silakan nonton sebentar. Ditayangkan rekaman itu. Setelah ditayangkan, dia pucat sekali. Mukanya berubah warna. Dan baru dia mengatakan, memang itu saya. Saya sudah berbuat dosa. Jadi bagaimana? Sekarang bagaimana? Semua rapat di situ. Mereka menjatuhkan hukuman kepada dia. 2 tahun tidak boleh khotbah. Nah ini adil bukan?
Ini baik bukan? Karena pendeta kalau sudah berbuat dosa harus dihukum kok. Harus dikasih tahu hukumannya begini. Mungkin engkau rasa 2 tahun itu tak cukup ya. Lebih baik 5 tahun atau seumur hidup tidak usah khotbah lagi. Begitu aja. Saudara-saudara. Dan dia sesudah itu dia berkhotbah terakhir kepada 8.000 orang. Dengan cara nangis-nangis mengaku dosa. Seperti Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Dengan tangisan, aku berdosa, aku telah berzina. Saudara-saudara, saya selalu mau tanya, kenapa orang-orang mengaku dosa setelah diketemukan? Kenapa orang tidak sadar sebelum? Seorang pendeta murid saya yang sangat-sangat berbakat setelah berzina diketemukan oleh orang di salah satu kota di Jawa Tengah. Lalu dia mengatakan, orang begitu kejam terhadap saya. Saya kurang puas dengan nyonya saya. Saya melakukan ini, dikejar, dihukum, dimaki-maki, lalu disiarkan kemana-mana. Orang sangat kejam terhadap saya. Sampai ia masih mempersalahkan orang. Ia masih rasakan orang lain kejam kepada kamu. Engkau tidak merasa engkau sendiri yang paling kejam terhadap dirimu. Engkau sendiri berani merusak dirimu yang pernah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Yang kejam bukan orang lain, dirimu. Ya aku juga sadar salah saya. Aku sekarang merasa sangat menyesal kenapa saya melakukan itu. Saya tanya kepada dia, kenapa engkau baru merasa menyesal? Baru sadar setelah. Kenapa tidak sadar sebelum? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Akhirnya dilempar ke luar negeri. Ke tempat di mana orang lain tidak tahu. Supaya dia boleh mulai lagi. Tidak beres. Dan tidak membereskan. Karena apa? Sekarang mau lempar ke mana? Lempar ke bulan pun ada orang tunggu komputer di situ. Melihat email, saudara-saudara. Seluruh dunia sudah menjadi satu kampung kecil. Seluruh dunia sudah menjadi satu data bank dari semua data-data yang sudah dikejar oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian. Cintailah mukamu. Hargailah mukamu. Mukamu ini berharga sekali loh. Meskipun kurang cantik, berharga sekali. Kalau mukamu sudah dinodai, engkau pakai ratusan miliar untuk bikin kembali, tak bisa. Orangnya, oh ini, sudah tidak bisa. Dan Yesus memakai ilustrasi yang terbaik di dalam sepanjang sejarah. Kalau garam sudah kehilangan asinnya, sudah tidak rasanya, bagaimana mengembalikan rasa aslinya lagi? Akan menjadi tidak berguna dan dibuang di jalan untuk diinjak-injak orang. Saudara-saudara sekalian, mari kita hidup kebenaran, hidup kesucian, hidup di dalam mengikuti teladan Yesus Kristus. Karena dia sudah menebus kita, membeli kita dengan darah yang menjadi harga yang begitu berharga. Untuk menjadi tebusan yang mulia, untuk menjadi tebusan yang berharga di hadapan Tuhan. Dan engkau jangan digoda lagi. Engkau jangan disesatkan lagi. Penyesat-penyesat pakai teori apa, pakai cara apa saja. Engkau harus perhatikan, lihat ada perbedaan antara teori yang dikatakan dan fakta kebenaran yang dia lakukan. Di sini katakan, yang berbuat benar adalah benar. Dan seperti Kristus adalah benar. Yang berbuat dosa adalah berasal dari iblis. Karena iblis itu dari asalnya, dari permulaan berbuat dosa. Dan dia adalah bapa semua orang yang berbuat dosa. Malam dia berkhotbah kepada orang-orang itu 8.000. Malam itu saya ada di Amerika. Dan saya malam-malam tidak bisa tidur. Saya buka TV, ketemu Jimmy Swaggart lagi khotbah, nangis. Oh Tuhan ampuni saya. Pendengar dia yang sangat cinta kepada dia, yang sangat setia kepada dia, banyak yang cucurkan air mata. Di dalam satu keadaan yang sangat menggerakkan 8.000 orang, ada yang tercengang, masa pendetaku bisa berbuat begini. Ada yang terharu, dia kok berani mengaku di hadapan begitu banyak orang. Ada orang menangis karena kasihan, ini pendeta yang saya paling sayang kok menjadi begini. Saudara-saudara, saya mau tanya, sesudah itu betulkah dia bertobat? Betulkah dia taat disiplin yang dilakukan oleh sinodenya?
Tidak. Setengah tahun kemudian dia pikir kalau dia harus tunggu 2 tahun baru khotbah, dia kerugian terlalu besar. Langsung dia mengumumkan, dia undur diri dari sinode. Dia bentuk gereja baru. Bikin sesuatu karena masih banyak orang yang senang sama dia. Masih banyak orang yang masih menghormati dia. Mereka yang nangis-nangis di dalam kebaktiannya masih menjadi pendukung dia. Bahkan dia keluar dari bentuk sesuatu lagi. Nah, tapi sekarang bagaimana? Tidak ada kabar. Saya akan berkata kepada saudara, kalimat Yesus terjadi. Garam kalau sudah kehilangan asinnya, bagaimana kembali berasa asli? Satu lagi pendeta James Baker, saya sudah katakan ini kali ketiga di mimbar ini. James Baker seorang yang begitu besar, ganteng, berkasa, khotbah menarik, dan dia sampai tidak usah besuk, tidak usah kebaktian doa, tidak usah asal muncul di TV saja, sudah bisa menarik persembahan orang Amerika kepada dia setiap tahun $151 juta Amerika. 1 tahun. Teriak-teriak di TV. Khotbah yang begitu menarik. Dan padahal mereka selalu ribut dan tidak beres. Ternyata dia juga tidak setia kepada istrinya. Dan untuk membuktikan dia ada Roh Kudus, dia memakai pemalsuan. Di dalam kebaktian-kebaktian, dia pakai mikrofon berkata, yang duduk di baris ke-8, yang warna biru pakaianmu, Tuhan tahu engkau sakit asma. Kaget orang itu. Kok pendeta di atas mimbar tahu gua sakit asma ya? Wah, pasti ini adalah kalimat bijaksana. Ini ada perkataan yang pengetahuan. Nah, ini kalimat atau ada perkataan pengetahuan dan pengetahuan hikmat bijaksana. Ini 2 istilah dari 1 Korintus pasal 12. Mari kita membaca ya. 1 Korintus pasal 12. Dari ayat yang ke-7 dan seterusnya, kita akan membaca pelan-pelan sampai pada 2 karunia pertama, lalu kita berhenti sebentar. 1 Korintus pasal ke-12, ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Semua. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi, the speech of knowledge and the words of wisdom. Ini 2 karunia. Nah, ini 2 karunia tidak mendapatkan penjelasan lebih mendalam. Sampai gelombang ketiga daripada karismatik yang muncul. Di dalam tafsiran seorang namanya John Wimber. John Wimber yang mendirikan Vineyard. Yang akhirnya mempengaruhi terus dan menjunjung akan pengaruhnya menuju kepada Toronto Blessing itu. Dia, John Wimber, menjelaskan ini. Yang disebut perkataan hikmat. Dan yang disebut perkataan pengetahuan. Tidak sama dengan arti hikmat yang kita tahu selama ini. Tidak sama dengan arti pengetahuan yang kita tahu secara umum. Yang disebut pengetahuan, kalimat yang ada pengetahuan, kalimat ada hikmat, dijelaskan menjadi semacam perkataan yang bersifat kesadaran profetik dan pengertian daripada misterius, sehingga bisa menunjukkan secara telanjang, transparan, rahasia hati manusia. Itu namanya perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan. Nah, inilah yang dikatakan seperti James Baker mengatakan, kamu yang pakai kacamata, yang anting-antingnya besar, Tuhan mengetahui kamu sakit jantung, dan kamu yang baju wungu, yang kau susah hati karena engkau mempunyai kanker stadium kedua. Semua yang dikatakan tepat. Wah, ini berarti Roh Kudus telah memberikan dia kalimat hikmat dan kalimat pengetahuan. Maka semua orang kagum sekali kepada dia. Tetapi saudara-saudara, ada mainnya. Maka ada seorang wartawan yang sengaja mengikuti kebaktian-kebaktian yang dipimpin oleh James Baker itu.
sengaja keliling diam-diam mengikuti dia. Akhirnya mereka melaporkan ini palsu. Karena apa? Dia mempunyai satu tim, dan tim itu sudah mempunyai mikrofon yang kecil sekali dengan teknologi yang paling mutakhir, dan memberikan kepada dia sesuatu earphone yang kecil sekali yang dia bisa dengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang tim itu. Tim itu keliling-keliling seperti memberikan penggembalaan yang baik. Bagaimana duduk, maukan saya doakan kamu, apa penyakitmu? Saya asma, sudah 3 tahun. Lalu itu pengurus yang sudah mengetahui rahasia itu pakai mic yang kecil mengatakan, bagian yang kedua, baris ke-6, yang warnanya merah, itu asma 3 tahun. Lalu James Baker yang berada di atas mimbar mendengar melalui earphone yang kecil itu, dan dia mengetahui, Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Baju merah yang asma. Kaget orang itu, saudara-saudara. Dan dengan demikian orang kira dia punya kuasa Roh Kudus luar biasa. Dengan demikian banyak orang junjung tinggi di kabar dia. Pendeta begitu berkuasa, mereka memberikan persembahan. Tahun yang sama Billy Graham mendapatkan $56 juta dengan pekerjaan yang begitu besar. Saya sendiri pernah masuk ke dalam tempat pusat Billy Graham Center, di dalam 2 tempat. Yang satu itu dia ada di Minnesota, yang satu lagi ada di itu Charlotte, yang ada di North Carolina. Yang di Minnesota tempat mencetak Decision Hour, punya magazine, itu yang kerja aja lebih dari 1.000 orang. Saya waktu datang sedang makan siang. Saya sudah makan. Saya cuma lewat saja. Melihat sepanjang gedung 2 kali besar daripada ini. Meja-meja penuh dengan orang makan di situ. Nah saudara-saudara, sudah makan mereka kerja lagi. Jadi perongkosan Billy Graham Center besar sekali. Tadi Billy Graham Center itu hanya menerima persembahan setiap tahun 56 juta saja. Dan Billy Graham pada waktu itu menerima ongkos hidup tidak lebih daripada $100,000 US 1 tahun. Tetapi James Baker menerima persembahan $153 juta. Dan dia tidak tim yang besar. Tidak ada pengeluaran yang terlalu besar. Sehingga dia boleh pakai uang itu untuk membuat rumahnya, kerannya semua pakai keran emas murni. Bukan saja demikian, bikin rumah yang ada AC yang indah sekali untuk anjingnya nikmat di rumahnya. Dan James Baker dengan penipuan, pelarian pajak dan sebagainya, akhirnya dimasukkan ke pengadilan. Waktu surat kabar mengatakan dia pakai earphone mendengar rahasia, lalu memalsukan Roh Kudus, mengatakan ini dan itu semua, maka akibatnya adalah banyak orang mulai jengkel kepada dia. Banyak orang mulai tahu kalau ditipu oleh dia. Karena apa? Yang dikatakan istilah-istilah yang tinggi sekali, mulu-mulu rohani sekali, yang dijalankan bukan yang benar. Saudara-saudara, akhirnya pengadilan Amerika menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara bagi dia. Semenjak itu istilah pendeta tidak lagi terlalu dihormati di Amerika. Sudah tahun 1926 ada satu sensus di Amerika untuk rakyat-rakyat, apakah profesi yang dihormati paling tinggi di Amerika. Saudara tahu apa? Pendeta adalah profesi yang tertinggi, yang paling dihormati seluruh rakyat Amerika. Ini begitu berbeda dengan zaman abad 19. Ada 2 saudara namanya saudara Ingersoll. Kemana-mana saja mereka melawan Kristen. Mereka anti Kristus. Mereka melawan gereja. Mereka maki-maki akan organisasi Kristen. Dan mereka mengkritik Alkitab. Ingersoll Brothers. Salah satu makalah yang ditulis oleh dia, saya masih simpan di tempat saya. Dan dia bagaimana mempermalukan Kristen abad ke-19. Tapi melalui perjuangan banyak pendeta yang baik, sampai tahun 1926, orang yang paling dihormati sebagai profesi yang paling top, nomor 1 adalah pendeta di Amerika. Tetapi dilihat dari honor yang diberikan kepada pendeta itu, ada rankingnya ke-5. Ini adalah tahun 1926. Tahun 1970 lebih diberikan sensus lagi.
Waktu itu pendeta menjadi tempat yang keenam. Dihormati, menjadi profesi yang berhormat nomor 6. Tetapi honor yang diberikan kepada pendeta rankingnya adalah 76. Jadi low pay, high ranking, honored, tetapi low pay profession. Sesudah Jim Baker dan Jimmy Swaggart, kekristenan di Amerika merosot luar biasa. Di dalam 1 tahun kemudian, persembahan uang untuk mendukung pekerjaan untuk gereja di seluruh Amerika turun kira-kira 60%. Jadi orang mencela, menghina. Sampai pada 3-4 tahun yang lalu, itu membuat lebih hancur lagi. Kekristenan dianggap agama yang remeh sekali. Saudara-saudara sekalian, kita berada di dalam zaman seperti ini. Apakah benar pendeta-pendeta semua tidak beres? Tidak. Ada satu makalah, kalimat terakhir sangat mengesankan saya. Di antara lebih 400.000 pastor Amerika yang melakukan sex abuse, tidak lebih daripada 100 orang. Mengapa kita harus mencela 400.000 orang yang mati-matian yang melayani dengan kepercayaan agama mereka yang begitu besar korbannya, hanya melalui tidak lebih dari 100 pastor yang tidak beres. Saya sangat terkesan dengan kalimat itu. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan 1 ekor lalat yang mati membusukkan parfum seluruh botol. Saudara, 1 ekor lalat yang mati akan merusak parfum yang begitu wangi, seluruh botol akan dirusakkan. Itu sebab mari kita hati-hati. Mari kita menjadi orang sendiri, mengawasi diri. Jangan hidup saya mencemarkan kesucian yang sudah diberikan Tuhan melalui keselamatan Yesus Kristus sebagai anak Dia yang diberikan kepada saya. Dan juga saya tidak mau tertipu oleh orang-orang agamawan yang mempunyai cara tipu muslihat, yang berteori-teori tinggi tapi berkelakuan-kelakuan yang rendah. Saudara-saudara, ujilah mereka. Ujilah dirimu. Paulus berkata, kita harus menguji iman kita sendiri. Paulus berkata, engkau harus menguji akan roh-roh datang dari Tuhan atau tidak. Kita berkata kepada kita, kita mesti uji akan orang-orang yang datang kepada kita. Kita mengetahui mereka benar atau tidak. Yang benar melakukan kebenaran. Yang berdosa melakukan kejahatan. Dan mereka yang benar dan melakukan kebenaran, mereka dari Tuhan. Mereka yang berbuat dosa, mereka yang melakukan kejahatan, mereka dari iblis. Dan di sini istilah anak-anak iblis muncul di sini. Engkau bisa mengetahui siapa anak iblis, siapa anak Allah, daripada hidup mereka, hidup terus menerus di dalam kesucian atau tidak. Sekali lagi seperti apa yang saya katakan minggu lalu, orang Kristen ada waktunya bisa jatuh diam dosa. Tapi waktu jatuh diam dosa itu adalah kepleset, itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehidupan sesungguhnya dia. Sehingga seorang Kanada yang bernama Willoughby, guru agama, guru Alkitab, dia mengatakan, for a truly regenerated Christian to commit sin is an exception, but to a sinner to commit sin is a rule. Bagi orang berdosa, berbuat dosa itu adalah sesuatu kerutinan. Bagi orang Kristen yang sudah diselamatkan, perbuatan dosa adalah sesuatu terkecualian. Jadi bukan satu kerutinan. Saudara-saudara sekalian, kita semua adalah orang yang hidup di tengah-tengah dunia penuh dengan dosa. Kita penuh dengan penggodaan. Tapi kita tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena kita sudah mempunyai hidup kesucian yang ditebus oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus membedakan dengan baik-baik. Mereka itu orang yang apa? Yang melakukan kebenaran dari Tuhan. Yang terus-menerus
melakukan dosa itu adalah anak-anak iblis. Sehingga dengan pengertian ini kita menjaga diri baik-baik demi kemuliaan Tuhan. Mari kita membaca ayat-ayat ini sekali lagi sambil berdiri. Kita membaca bersama-sama dari ayat pasal 3 1 Yohanes. Kita membaca dari ayat yang ke-5 terus sampai dengan ayat yang ke-8. Semua membaca. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Mari kita berdoa, minta Tuhan memelihara kita hidup di dalam kesucian kebenaran yang memuliakan nama Tuhan, yang boleh menjadi saksi Kristus di dunia. Dan minta kepada Tuhan memberikan kepada kita mata pandangan yang tajam, boleh menemukan orang-orang yang siasat, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang berbuat segala kejahatan tapi pura-pura menjadi orang yang benar. Mari kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang benar, Tuhan yang turun dari surga menyatakan kesucian dan kebenaran ilahi di tengah-tengah manusia dan memberikan contoh teladan bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berterima kasih untuk penebusan yang sudah dikaruniakan kepada kami, pengampunan dosa yang sudah kami alami, hidup baru yang diberikan kuasa kepada kami. Kami berdoa supaya kami boleh menghindarkan diri dari kesesatan-kesesatan yang menjadi tipu muslihat dari orang jahat, dan kami tidak digoda ke dalam dosa, sehingga kami boleh hidup benar, hidup suci untuk memperkenankan hati Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.